Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasayadi yang dalam kesempatan kali ini ya, saya akan menyampaikan tentang penggunaan bentar, soundnya masih belum on ya. Oke, saya ulangi lagi. Malam, Pak. Malam Sip. Bu, Baru nyampe rumah saya. ya enggak apa-apa. Langsung buka laptop. Ya yang penting sudah ada linknya, enggak masalah. Ye, Oke ya, aman. Ye, ye. jadi malam ini saya akan menyampaikan tentang sound atau audio yang ada di dalam project multimedia ya. Jadi sound atau audio yang ada di dalam project multimedia di sini kenapa menjadi penting ya, nanti di sini akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi siapa saja yang ingin mengembangkan project multimedia ya. Itu. Baik, yang pertama di sini ada apa itu sound dan apa itu audio. Kita sering mendengar ya istilahnya sound dan audio ya. Terkadang kita mencampur adukan antara sound dan audio. Yang harusnya audio jadi sound, yang jadinya sound, yang harusnya sound jadi audio ya. Nah, di sini ternyata ada perbedaan antara audio dan sound ya. Jadi sound itu atau suara adalah fenomena fisik yang terjadi ketika gelombang suara merambat melalui medium atau medianya ya, seperti udara, air atau benda padat. Jadi ketika ada suara yang bergerak ya, bergerak melalui medianya, maka di situ akan muncul suara ya. Nah, dalam konteks multimedia, sound ini dapat merujuk pada aspek fisik dari gelombang suara. Jadi kalau kita misalkan saja mengembangkan satu multimedia dengan adanya sound, mungkin saja background musiknya ya, kemudian atau narasinya. Nah, di sini tidak dibuat secara digital ya. Jadi dibuat langsung dengan alatnya. Jadi kalau musik di situ ya ada alat-alat musiknya, ada instrumennya ya, ada drumnya, ada gitarnya, atau mungkin ada keyboard saja untuk semua mengcover semua kebutuhan suara. Nah itu bisa ya, atau disebut dengan adanya sound. Ya. Atau mungkin kalau ada orang menyanyi ya mungkin ya, walaupun hanya suara eh, singkat-singkat saja. Nah di situ juga merupakan sound. Ya. Jadi objek fisiknya itu ada kalau sound. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sound. Sedangkan kalau audio, audio di sini adalah hasil dari merekam, menyimpan dan memainkan kembali suara, ya. Jadi dari alat musik direkam, kemudian dimasukkan ke dalam project multimedianya. Nah, itu sudah audio, ya. Jadi audio ini identik dengan file, ya. Kalau sound itu dengan objek suaranya itu sendiri, ya. Ini. Nah, dalam konteks multimedia, istilah audio seringkali digunakan untuk merujuk pada file atau sumber suara yang dapat diatur dan dimanipulasi. Nah, ini dari audio ya. Jadi kalau gampangannya, kalau misalkan kita basicnya itu dari file ya, dari file kita gunakan di dalam project multimedia ya, di mana filenya itu sudah kita berisi ya, berisi dari suara-suara yang kita siapkan, maka itu disebut dengan audio ya. Oleh sebab itu di dalam proyek-proyek multimedia kebanyakan menyebutkannya adalah audio bukan sound ya, karena di situ memang bukan suara, bukan dari objek asli pada saat mengembangkan multimedia ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya. Jadi kalau misalkan kita melihat konser musik ya secara live, secara langsung itu berarti kita mendengarkan suara ya. Tapi kalau kita melihat konser musik melalui YouTube, berarti itu kita mendengarkan audio, ya. Nah ini dari suara dan audio, ya. Kemudian kenapa suara atau audio ini penting, ya? Nah di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa
dilihat dari videonya ya. Nah ini. Ya. Sebentar saya cek dulu untuk sharingnya bisa suara atau belum ya. Oh belum ya. Oke. Baik. Nah ini ya. Jadi di sini ada pengaturan dari audionya ya. Kok hilang lagi? Bentar. Nah ini ya. Jadi di sini nanti Anda bisa perhatikan dulu, kemudian nanti apa yang Anda rasakan ya. Nah ini ya. Oke, play ya. Nah, Are you serious? A few moments later. nah, jadi dari video pertama tadi cuplikannya ya. Di situ ada satu video dengan animasi yang menarik, tampilan yang menarik, tapi nggak ada suaranya. Ya. Jadi dari video pertama tadi yang cuma sebentar ya. Nah ini nggak ada suaranya nih. Walaupun di sini kita lihat tampilan animasinya oke ya, susunan dari layout dari videonya oke, tombolnya jelas ya. Apa yang harus dilakukan jelas lah pokoknya di sini ya. Tapi nggak ada suaranya di sini. Nah. Ya. Are you serious? Jadi A seperti few nggak ada kesan ya. moments later. Nah ini yang ada suaranya. Nah jadi kelihatan gimana gitu ya. A few moments later. Launch attack! You feel that? An ally has been slain. Nah ini ya. Jadi suara objek-objeknya tuh kelihatan ya, suara bola yang ditendang ya. Launch attack! Nah kemudian ada suara naratornya ya. Nah di sini jelas. Selain suara dari Hey, pemain-pemainnya ya, atau me the ball. objek-objeknya. Launch attack! Victory! Nah, ini ya. Ya. Oke, itu ya. Jadi di sini jelas dari tampilannya bahwa ketika tanpa suara dan ada suara itu kesannya menjadi berbeda ya. Kesannya menjadi berbeda. Jadi kita lebih ikut terhanyut ketika itu ada suaranya ya. Ini. Ya, walaupun di sini hanya permainan ya. Tapi fungsi dari multimedia, fungsi dari suara ya, fungsi dari suara di dalam multimedia itu memang harus bisa membuat orang yang melihat itu seakan berada di dalam objek tersebut ya. Nah ini. Nah, kenapa penting ya? Kenapa penting di sini nanti bisa kita lihat sama-sama dari pengaturannya ya. Nah ini.
Jadi suara ini menjadi penting karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna ya. Jadi pengalaman pengguna atau user experience-nya ini bertambah ya. Jadi setiap kali klik tombol ini, oh suaranya gini. Setiap kali dapat bonus suaranya gini. Setiap kali akan kalah ada peringatan seperti ini ya. Nah, itu nanti pengalamannya jadi bertambah ya. Ketika nanti mendengarkan suara yang sama, dia akan merasakan itu. Oh, ini aku mah kalah gitu misalkan. Oh, ini akan diserang misalkan. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Ini di dalam multimedia ya. Di dalam game tadi itu komplit. Semuanya ada ya. Ketujuh-tujuhnya ada. Ya. Jadi seperti yang kedua di sini menambah dimensi realita jelas ya. Jadi ada suara bola-bola, tendangan bola tadi kena objek ya, ada suara pergerakan pedang misalkan ya. Yang mengenai musuhnya misalkan. Nah, itu bisa memberikan dimensi realita yang berbeda kepada penggunanya ya. Ini. Kemudian ada suara naratornya ya. Ally has been slain ya. Nah, itu di situ juga cukup menambah dimensi sendiri ya. Realitanya jadi kelihatan ada ya. Ini. Nah, apalagi kalau kita basicnya ke virtual reality ya. Nah, suara ini cukup berpengaruh ya. Jadi kita main game virtual reality misalkan game pertarungan ya. Kita pukul nggak ada suaranya pukulan ya nggak asik ya. Nggak asik. Kita buka pintu ya, nggak ada suara pintu terbuka ya. Gagangnya nggak bunyi ceklek misalkan, atau nggak bunyi suara krek misalkan. Nah, itu juga tidak bisa membuat kita itu nyaman ya, atau merasa benar-benar bermain game itu nggak bisa ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi informasi. Jelas ya, memberikan informasi, memberikan komunikasi atau melakukan komunikasi ya dengan pengguna. Jadi ketika has been attack, nah, berarti kita harus pertahankan itu ya. Nah, itu ada komunikasi informasi ya. Kemudian ekspresi emosional jelas ya. Jadi pada akhir tadi ya, ketika victory, nah itu pun ada ekspresi emosionalnya di situ. Ya seneng ya. Kemudian yang kalah ya, aduh ya, kan gitu. Nah, ini contoh dari suara. Kalau tanpa suara ya jelas ya, nggak ada ekspresinya gitu. Kemudian meningkatkan retensi informasi. Jadi bertahannya informasi itu menjadi lebih lama di dalam ingatan ya. Dengan adanya suara ya. Dalam beberapa waktu yang lalu kita juga pernah membahas ya. Di dalam multimedia itu kalau tulisan saja itu bisa diingat oleh pengguna berapa persen ya. Kalau ada suaranya berapa persen, kalau ada gambarnya berapa persen. Nah, itu pengaruhnya cukup besar ya. Jadi suara ini juga bisa menambah retensi informasinya ya. Informasi bisa bertahan lebih lama ya di dalam ingatan ketika ditambahkan suara ya. Seperti contoh ketika kita melihat map ya. Ketika kita melihat map sambil menyetir ya, adanya suara itu benar-benar membantu ya. 300 meter belok kanan misalkan. Jadi kita nggak usah melihat mapnya, itu kita cukup mendengarkan suaranya, itu bisa mengarahkan kemana kita akan bergerak ya. Nah, ini di dalam penentuannya ya. Nah, dari situ nanti kita akan ingat, oh iya ya, kemarin ada pemberitahuan seperti ini, kita harus ke kanan kalau 300 meter ya. Nah, ini dari suara. Kemudian interaktivitas jelas ya. Jadi ketika kita pencet tombol play, nanti ada suara VS tadi ya. Nah, tampilan VS tadi ya, black gitu. Nah, itu ada interaktif. Jadi kita tekan tombol ada suara, kita tekan tombol ada suara. Nah, ini berarti kita memberikan aksi, kemudian multimedianya bereaksi. Ya, itu sudah interaktif ya. Nih. Seperti contoh ketika kita menggunakan website, kita gerakkan contoh yang lain ya, kita gerakkan pointer mouse-nya ke salah satu tombol, maka bentuk mouse-nya itu akan berubah menjadi tangan yang menunjuk. Nah, ini juga salah satu bentuk interaktivitas ya. Ini. Kemudian branding dan identitas jelas ya. Yang mana Mobile Legends di sini game pertarungan kelompok ya. Maka background-nya itu jelas
suara atau musik-musik yang epic ya. Musik-musik yang epic ya. Jadi ketika nanti kita mendengarkan suara seperti itu ya, ingatan kita ke Mobile Legend, Bang Bang misalkan ya. Atau mungkin ketika kita mendengarkan anthem tertentu, itu juga bisa menggerakkan kita ke ya. Jadi seperti misalkan aja suara tenenet, tenenet, nah itu sudah orientasinya sudah langsung ke produk tertentu ya. Itu. Ini di dalam penentuannya. Ada suara nah itu sudah langsung ke acara tertentu ya. Ada yang menikah ya. Itu di dalam branding dan identitas. Ya, jadi kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang membuat satu suara-suara khusus untuk dikenal ya, untuk mengenalkan perusahaannya atau produknya ya. Sampai-sampai ada salah satu produk mie instan yang membuat lomba bikin jingle ya. Nah, itu juga sama ya. Mengingatkan kita pada suatu identitas dari jinglenya ya. Jingle itu apa? Ya, jingle itu suara ya. Suara yang dibuat harmonis menjadi suatu musik atau lagu ya. Nah, ini di dalam suara. Kenapa kok penting ya? Nah, ternyata ada 7 poin di sini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada masukan lagi, ternyata ada lagi Pak, bisa untuk ini ya, silahkan bisa disampaikan ya. Ini. Jadi bukan berarti apa yang saya sampaikan di sini sudah fix ya. Pentingnya suara ini ada 7 tidak ya. Bisa berarti ada tambahan. Mungkin saya belum ketemu yang tambahan. Nanti kalau Anda misalkan menemukan ya silahkan bisa di-share ya. Kita berbagi informasi. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, sumber file audio. Nah, sumber file audio ini ada banyak ya. Yang paling gampang, instan, cepat kita cari dari website. Ya. Sumber suara bisa dari sumber pengadaan atau penyediaan suara ya. Salah satunya bisa dari file audio ya. Nah, file audio ini sumbernya ada banyak ya. Salah satunya dari situs web. Ada banyak situs web yang menyediakan audio bebas royalti atau dengan lisensi tertentu yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan musik. Jadi ada satu aturan ya, yang mana di dalam proses menggunakan karya orang lain di situ ada batasannya ya. Jadi di dalam internet itu biasa disebut dengan Creative Commons ya. Kalau di dalam objek yang lainnya atau fisiknya bisa disebut dengan copyright atau hak ciptanya ya. Nah, ini. Nah, kalau kita misalkan saja menggunakan audio yang tidak dibolehkan untuk digunakan secara bebas, maka nanti kita akan terkena dampak ya. Salah satunya adalah tuntutan hukum. Nah, ini. Jadi penting di sini kalau kita misalkan saja pengen mempunyai file audio yang ada di dalam internet ya, itu kita lihat dulu ya, lisensinya seperti apa, kemudian royaltinya bagaimana ya. Kalau kita pakai lagu orang lain, ternyata kita harus memberikan royalti sebesar 5% dari pendapatan yang ada lagunya itu misalkan ya. Atau mungkin yang lain lah aturannya ya. Ini. Kemudian di dalam lisensinya dari Creative Commons-nya atau disingkat CC ya. CC di sini ada ketentuan CC BY ya. CC BY atau CC BY ND ya. Jadi boleh digunakan tapi tidak boleh dibuat bentuk turunan yang lainnya ya, misalkan. Ya, dan ketika menggunakan harus menyantumkan yang membuat misalkan. Nah, itu satu aturan-aturan yang menentukan penggunaan produk-produk dari pihak lain ya. Nah, di sini penting ya, penting menggunakan file-file audio yang bebas royalti atau dengan lisensi yang bebas digunakan. Di sini memudahkan kita ketika kita pengen mengembangkan satu proyek multimedia dengan anggaran yang terbatas ya.
Gitu. Jadi jangan asal lagu ki aku seneng ya. Wah lagu ki apik, cocok karo project multimedia yang kita buat ya, nggak cukup seperti itu ya. Lagunya gimana ini? Bebas nggak? Oh nggak bebas. Kalau nggak bebas berarti harus gimana? Harus beli ya, beli ya. Gitu. Jadi mulai sekarang dibiasakan untuk menggunakan produk-produk yang aman ya, aman dalam arti kita bebas menggunakan secara komersial, entah itu bayar, entah itu bebas royalti ya. Nih ya. Nah, beberapa website di sini ada yang namanya YouTube Audio Library ya, ada SoundCloud, ada Musik Archive ya, ada Jamendo dan lain sebagainya ya. Jadi di sini cukup banyak dari website-website yang menyediakan audio secara bebas ya. Kalau saya biasa pakai Pixabay ya. Pixabay ini saya cari yang CC 0, Creative Commons-nya 0. Ya, jadi Creative Commons-nya di sini kalau 0 itu berarti boleh digunakan bebas ya, mau komersil mau tidak silahkan ya. Nah ini, nah itu perlu diketahui tentang Creative Commons ataupun copyright ya. Ini. Kalau misalkan Anda pengen pakai yang YouTube Audio Library juga bisa ya. YouTube Audio Library ini banyak ya. Kalau di YouTube itu biasanya ketika nanti ada monetize ya, yang punya lagu itu dapat atau kecipratan dari monetize channel yang menggunakan lagu orang lain ya, gitu. Nah itu kita lihat dulu ketentuannya gimana nih lisensinya ya. Apakah seperti itu, apakah tidak boleh sama sekali ya. Jadi saya pernah punya pengalaman kemarin beberapa waktu yang lalu menyampaikan mata kuliah desain web. Saya pakai contoh untuk membuat video animasi ya, menambahkan video animasi di dalam web. Itu saya pakai video cuplikan Liga Champions Eropa ya. Selesai menyampaikan mata kuliah, nggak sampai beberapa menit langsung video saya diblok ya. Nah itu pentingnya ya, ternyata memang walaupun cuplikan ya, video-video seperti Liga Champions Eropa ataupun yang lain itu ternyata sudah punya lisensi khusus ya. Kalau kita nggak punya izin ya langsung diblok sama YouTube ya. Nah ini contohnya, jadi hati-hati terutamanya video sama gambar. Kalau audio itu masih agak jarang-jarang, tapi kalau video sama gambar itu cukup riskan ya. Cukup riskan untuk menggunakan sembarangan. Ya, contohnya seperti tadi, contoh videonya itu kenapa kok saya ubah. Jadi sebenarnya itu bening banget ya, itu saya ubah agak burem, saya kasih tulisan sampel supaya nggak kena blok ya. Jadi intinya kalau video itu sudah diedit nggak ada masalah sebenarnya YouTube ya. Yang penting nggak sama plek seperti punya aslinya. Ya, gitu. Nah ini dari penggunaan sumber file audio dari website ya. Nah, selain dari website, dari mana lagi? Nah, di sini ada ya. Menggunakan software. Jadi software di sini sekarang sudah banyak yang bisa untuk menciptakan musik ya, lagu ya. Ini dibuat untuk membuat lagu ya. Nah, salah satunya itu adalah Ableton Live ya. Ableton Live ini biasa digunakan untuk acara live karena pengaturannya gampang ya. Pengaturannya gampang. Cuma saya belum pernah mencoba secara langsung dari Ableton Live ya seperti apa, karena ini sudah ada tulisan live-nya dan saya juga jarang menggunakan untuk pengaturan live ya, nggak saya pelajari ya, nggak saya lanjutkan untuk kepo dari software ini ya. Jadi saya software keponya di FL Studio ini ya. FL Studio ini salah satu software yang bisa untuk membuat musik ya dengan menggunakan nada bisa ya, atau not ya, not angka atau not balok, not angka ya, not angka. Kemudian juga bisa menggunakan chord ya. Instrumen musiknya banyak ya, keyboard ada, gitar ada, bass ada, drum ada ya, vokal grup ada ya, source ada ya, ini. Jadi cukup lengkap ini. Antar mukanya ramah pengguna ini gampang dimengerti lah ya. Oh ini buat ini buat ini gampang ya. Ini. Kemudian pembaruannya teratur. Pembaruan teratur ini terutama pada dukungan pihak ketiga
untuk instrumen-instrumen musik yang suaranya mirip, ya. Itu disebut dengan VST plugins, ya. Jadi pembaruannya ini kebanyakan pada penggunaan plugins dari pihak ketiga, ya. Jadi seperti ada EZ Drummer, ya. EZ Drummer itu suara musik drum yang mirip dengan aslinya, ya. Ini. Jadi nggak hanya itu, berdasarkan genre musik juga bisa, ya. Jadi kita pengennya suara drum untuk genre musik hip hop dengan genre musik rock itu beda, ya. Nah di sini EZ Drummer itu menyediakan dan Fruity Loop mensupport, ya. Nah ini pembaruan teraturnya itu seperti itu, ya. Nah kemudian yang ketiga, dukungan untuk VST plugins-nya itu jelas, ya. Jadi kalau misalkan kita suka membuat EDM, ya, EDM musik, nah di situ salah satu plugins yang powerful itu adalah Kontak, ya. Nah Kontak ini sampai dengan versi 5 itu sudah bisa membuat musik-musik yang kalau Anda pernah melihat di YouTube mungkin, ya, beberapa artis yang mengcover musik lagu tertentu, ya, punya Alan Walker ada, ya, punya Marshmello ada, ya, itu dibuat dalam format yang berbeda, ya, dengan menggunakan ini, ya. Nah itu salah satunya menggunakan plugins yang namanya Kontak, ya. Kontak ini untuk dukungan scratch disknya itu juga banyak, ya. Kemudian suara bassnya itu beda, ya, dentumannya beda. Kemudian suara-suara seperti air yang jatuh, ya, tik ting ting tik tik seperti itu ada, ya, macam-macam, ya. Ini contoh dari Fruity Loop, ya, atau FL Studio. Kemudian Logic Pro X ini juga sama, ya. Logic Pro X sama dengan FL Studio, ya. Cuma saya belum sempat mengeksplor lebih lengkap dari Logic Pro X, ya. Karena mengeksplor Fruity Loop itu cukup banyak, ya, yang harus dipelajari, ya. Ini. Nah ini salah satu yang bisa digunakan untuk menyediakan file audio untuk keperluan project multimedia, ya. Nah kemudian yang ketiga, sumber file audio lainnya itu adalah penggunaan AI untuk memberikan fitur-fitur yang lebih cerdas dan mendukung pengguna dalam proses kreatif, ya. Jadi saya pernah mencoba dengan AI itu untuk mengetikkan pertanyaan, ya, buatkan tangga nada, ya, buatkan tangga nada untuk 8 bars lagu progresif yang berisikan penyemangat, ya, dibuatkan, ya, sama AI dibuatkan, ya. Ternyata bisa, ya. Jadi hanya chord-chordnya saja, C, A minor, D minor, kemudian G, F, seperti itu, ya. Alasannya apa, kenapa pakai kunci itu ada. Nah ternyata perkembangan AI seperti ini, ya. Dan saya juga pernah melihat AI digabung perintah-perintah yang kita buat dari AI itu bisa membuat skrip yang digunakan di dalam Nexus Pi, Sonic Pi, ya, Sonic PI, ya, Sonic Pi. Jadi Sonic Pi ini salah satu program atau software untuk membuat lagu, ya, dengan menggunakan skrip, kode-kode program, ya, bisa, tapi hanya dasar. Jadi kalau suara ya cuma nah, kalau misalkan kita punya imajinasi bermusik yang cukup luas, itu bisa jadi lagu bagus misalkan, ya. Ketika ditambah ini, diganti ini, nah itu bisa. Jadi AI mengetikkan kode tentang pembuatan musik dari menggunakan Sonic PI, ya. Kemudian setelah itu kodenya kita copy, kita masukkan ke Sonic Pi, maka sudah jadi satu lagu, ya, itu bisa, ya. Nah ini di dalam pengaturan perkembangannya, ya. Beberapa AI yang cukup populer, ya, di sini ada Magenta. Magenta ini punya Google, ya. Nah Magenta ini cukup
lengkap ya. Jadi kita bisa menyusun sendiri baris-barisnya, track-tracknya. Kemudian nanti dari track-tracknya itu ketika digabungkan akan menjadi satu lagu. Yang menciptakan track itu ada AI-nya ya. AI-nya yang menyusun. Jadi satu track dulu disusun, nanti satu track lagi disusun. Ya. Jadi ya sama aja kita nggak membuat lagu, yang membuat AI. Kita hanya mengatur supaya pasnya gimana. Oh ini ditambah lagi satu track, ini dikurangi lagi. Hanya seperti itu. Ya. Kemudian ada AIVA. AIVA ini juga hampir sama dengan Google Magenta. Ya. Singkatan dari Artificial Intelligence Virtual Artist. Ya. Jadi ini bisa juga untuk membuat lagu-lagu. Ya. Kemudian ada Amper Music. Ya. Kemudian ada IBM Watson Beat. Ya. Kalau namanya Watson Beat, ya Watson Beat dari IBM. Kalau ini Magenta saja namanya. Ya. Yang lainnya ini AIVA dan Amper Music. Apakah hanya ini? Tidak ya, ada juga yang namanya Lalal ya. LALAL.ai ya. Nah, Lalal di sini bisa untuk memisahkan suara-suara dari lagu yang kita punya. Jadi vokal dipisah ya, gitar dipisah, keyboard dipisah ya, drum dipisah. Dan di situ nanti akan jadi track-track sendiri ya, track vokal sendiri. Nanti track vokal ini kalau hanya vokalnya saja suaranya gimana? Kalau dengan vokal suaranya gimana ya, gitu. Kalau misalkan kita buka yang track gitar, tanpa gitar gimana, dengan gitar gimana ya, dan itu cukup bagus ya. Jadi vokal ini benar-benar bersih ya, benar-benar kita misalkan ambil hanya vokalnya saja, itu vokalnya yang dihasilkan cukup bersih ya. Cuma versi free-nya itu hanya dibuat dalam 1 menit ya. Kalau misalkan kita pengen yang full, kita harus bayar ya. Ini lalal.ai. Jadi dia bisa memisahkan berdasarkan range dari suaranya, ini mana yang masuk vokal, mana yang masuk gitar, mana yang masuk keyboard, itu dipisah-pisah ya. Jadi kalau kita pengen buat musik karaoke dengan lalal itu gampang banget ya. Masukkan lagunya, proses selesai, jadi terpisah-pisah ya. Nah, ini salah satu perkembangan. Jadi kita bisa menggunakan beberapa hal tersebut untuk membuat satu lagu ya. Nah, ini. Apakah ini nanti bisa menggantikan manusia? Saya rasa tidak ya. Jadi seperti yang ada di bawah ini juga saya temukan dari website ya. Penting untuk dicatat, meskipun AI dapat membantu dalam beberapa aspek penciptaan musik, proses kreatif dan ekspresi artistik bergantung pada keahlian dan interpretasi manusia. Jadi manusia dianugerahi akal, mosok kalah karo AI nggak mungkin. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena apa? Dengan akal itu kita seperti punya imajinasi yang tidak terbatas. Ya. Kalau AI terbatas, karena apa? AI andalannya database. Ya. Kalau Anda pernah menggunakan ChatGPT itu ketika kita tanya beberapa hal, dia juga nggak tahu ternyata ya. Dari database yang disimpan atau dari database yang digunakan oleh saya, terakhir tahun 2022 dan belum ada hal seperti itu. Jawabannya seperti itu. Ya. Kalau manusia kemungkinan bisa. Ya. Nah ini di dalam pengaturannya. Jadi yang terpenting apa? Ini proses kreatif dan ekspresi artistik. Ya. Kalau sebagai desainer jelas harus ada ya. Gitu. Entah itu nanti membuat gambar, membuat video, membuat animasi, membuat musik, ya, membuat audio, itu tetap ini menjadi hal yang utama. Ya. Nah ini beberapa dari sumber file audio yang bisa kita sediakan untuk project multimedianya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah menggunakan AI untuk meminta membuatkan susunan nada dalam membuat lagu 8 bars ya, dengan model progresif untuk penyemangat. Ya. Nah, AI ini secara mengejutkan ya, tidak saya sangka, dia memberikan not seperti ini. Ya. Jadi ada 8 bars not yang dituliskan oleh AI. Ya, nih ya. Nih.
ya. Jadi A minor G ini sebenarnya nyambung sehingga 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, tapi saya pisah. Ini saya ulang 2 kali, ini saya ulang 2 kali sebagai pengiring ya. Itu. Nah, ini. Kemudian karena saya penasaran ya, apakah ini bisa menjadi lagu? Saya coba susun ya. Saya coba susun di dalam software Fruity Loop ya. Saya menggunakan Fruity Loop versi 12 cukup lama ya, versi 12. Ya, kalau sekarang sudah puluhan kelihatannya, 20 berapa gitu ya. Nah ini, ya, saya coba susun di dalam Fruity Loop. Ya. Jadi kalau misalkan di sini saya diperlihatkan dari melodinya nih ya, Bah, kemudian grand piano, ya ini melodi, kemudian oktav orkestra ini melodi ya. Chordnya, chordnya ya. Nada utama intinya. Nah di sini kalau kayak ini ada di ini ya. Nah kalau ini saya buka susunan nadanya dari yang tadi ya. Model chord ya. Saya tampilkan detail aja, view, kemudian key label, out. Nah, ini notnya. C, D, E, F, G, A. Ya. 5 ini tinggi nadanya. Ya, sebagian besar kita, manusia, itu mempunyai tinggi nada 5. Tingkat 5 ya. Kalau 6, 7 itu sudah tinggi banget ya. Itu. Kalau 4, 3, 2, 1 itu lebih rendah ya, pitch-nya lebih rendah ya. Nah, di sini A minor dimulai dari A minor ya. Nah, dimulai dari A minor kemudian G ya. A minor G C F. Maka di dalam Fruity Loop-nya juga sama ya susunannya. Ya, A minor kemudian G ya. Kemudian C, kemudian F ya. A minor G C F. 4 bar. Ini saya apa namanya? Saya ulang ya. A minor G C F. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Kemudian saya gabungkan dengan FPC. FPC ini drumnya ya, drumnya yang sudah disediakan oleh Fruity Loop, jadi kita nggak perlu membuat sendiri. Ini sudah ada otomatis, kita tinggal pilih dari daftarnya ya. Mau apa, mau musik rock, mau musik jazz, mau musik hip hop dan lain sebagainya ini ada ya. Kemudian saya gabungkan juga dengan bass. Nah, bassnya ini juga pakai nada dasar ini tadi ya, susunan nada tadi. Jadi bassnya di sini ada di dalam bass ini. Nah, ini sama. Ya, cuma saya combine beberapa ya, kombinasikan beberapa. Bentar. Nah, ini ya. Nah. Ya. Mulai dari D minor. D minor tadi ada juga unsur nadanya di dalam unsur chordnya ya, di dalam susunannya D minor. Saya pakai yang kedua ya, karena cocoknya atau pasnya yang kedua. Pakai A minor malah nggak pas. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Oh, bentar. Nah, setelah disusun ya semuanya pakai nada tadi, ya intinya dari nada yang disediakan oleh A ya. Di sini saya gabungkan. Ya, gabungkan semua, drumnya ada track ini ya, track 4, 5, 6, 45 ini untuk drum ya. Kemudian track 6 ini sama dengan yang track 2, cuma beda. Ini piano, ini organ ya. Jadi kalau masing-masingnya di sini suaranya beda-beda nih. Ini panjang ya. Ini panjang, yang bah ya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan yang in out
atau out AJ ini suaranya pendek-pendek ya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Sama ini sebenarnya chordnya ya. Cuma dibuat pendek-pendek sama panjang-panjang gitu aja. Ya. Nah, di sini telah digabungkan semuanya menjadi seperti ini ya. Oke, ya. Dan ini bisa diproduksi menjadi MP3 atau WAV, sehingga bisa kita gunakan di banyak software, ya. Jadi setelah jadi, ini nanti mau jadikan MP3 bisa, tinggal pilih menu file, export. Menjadi apa nih, WAV, MP3, OGG, ya. FLAC atau MIDI, ya. Kalau di dalam website yang support dua ini ya, MP3 sama OGG, ya. Nih. Jadi misalkan menjadikan MP3 ya tinggal pilih MP3 aja. Nanti tinggal dikasih nama, ini saya simpan di musik ya misalkan. Sampel audio, save, MP3 ya, save. Pengaturannya yang perlu diatur apa? Udah pakai ini aja nggak apa-apa. Ini sudah standar dan aman ya. Aman dalam artian suaranya udah cukup bagus ya. Sudah sesuai dengan yang diinginkan dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Nah, proses renderingnya cepat, karena ini lagunya pendek ya. Ini. Nah, udah selesai. Nanti di dalam hasilnya itu bisa kita lihat di Windows Explorer ya. Tadi di My Music ini ada, nah ini sampel audio. Kita jalankan dari ini dulu ya, Windows Media Player. Jadi saya kalau produce video, kalau produce audio itu pakainya ini dulu. Karena apa? Karena ini sangat basic ya. Jadi intinya kalau bagi saya, selama Windows Media Player ini bisa menjalankan, otomatis player lain bisa, ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah bisa menjalankan di Media Player. Nah, seperti itu ya. Ini di dalam pengaturannya. Jadi kita bisa menggunakan audio untuk audio. Kita bisa menggunakan software untuk menghasilkan file audio. Ya, jadi kita nggak tergantung dengan website, nggak tergantung dengan produk orang lain. Ya. Jadi kita bisa memproduksi sendiri. Kalau kita nggak punya kemampuan mengarang lagu, gimana? Tanya AI gitu aja udah. Ya. Tanya AI kira-kira notnya itu atau nadanya itu apa aja sih untuk membuat lagu seperti ini. Misalkan temanya sadness, ya kesedihan. Temanya riang gembira misalkan, ya funny. Ya. Untuk yang lucu-lucu misalkan, ya. Nah, itu bisa kita tuliskan di dalam AI, ya. Kemudian nanti dia akan memberikan nadanya. Oh, nadanya pakai ini, chord ini, chord ini, chord ini, chord ini. Panjang pendeknya silahkan atur sendiri sesuai dengan gayamu. Nah, pertanyaan jawabannya seperti itu. Ya. Nah, ini di dalam penentuannya. Jadi kita bisa bebas ya, bisa bebas menggunakan filenya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak tergantung dengan orang lain ya, intinya itu, dan aman tentunya ya. Jadi lagunya seperti apalah ya. Kalau kita lihat di dalam channel-channel, di dalam situs-situs ini nanti lagunya itu juga nggak ada yang kita kenal, buatan mereka sendiri. Ya. Tapi ada yang berlisensi, ada yang mempunyai copyrighted. Jadi cukup hati-hati kalau misalkan menggunakan lagu orang lain. Ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan audio. Jadi kenapa kok saya tunjukkan dengan Fruity Loop? Ya, silahkan Anda eksplorasi Fruity Loop ya. Hasilnya seperti itu ya. Cukup bagus ya. Kalau menurut saya cukup bagus hasilnya. Dan suaranya itu cukup baik lah ya. Pianonya kelihatan piano, bassnya kelihatan bass ya.
Drumnya juga sudah kelihatan. Drum itu bawaan dari Fruity Loop semua, nggak ada yang pakai plugins ya. Itu saya pakai bawaan dari Fruity Loop semua. Dan cukup baik hasilnya ya. Jadi Anda bisa coba eksplorasi. Nanti kalau misalkan hanya butuh dalam pengembangan multimedia di sini satu bentuk suara atau file audio, bisa memproduksi sendiri ya. Itu. Jadi dulu sebelum tahun 2020 ya, Fruity Loop itu diajarkan di mata kuliah di Stekom ya, ada di mata kuliahnya sendiri itu audio digital. Tapi karena ada kurikulum MBKM, maka Fruity Loop di mata kuliah audio digital dihilangkan. Ya. Karena apa? Pengolahan video itu juga ada fasilitas atau fitur untuk mengedit lagu. Ya. Mengedit lagu di sini hanya mengatur volumenya besar kecil, tapi tidak bisa membuat lagu sebenarnya. Tapi karena kebanyakan dari kita itu seringnya pakai lagu orang lain, maka dari dari video editing itu sudah dirasa cukup, ya, sehingga audio digital dihilangkan. Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya emang ya. Karena itu bisa digunakan sebagai bekal bagaimana kita kalau pengen membuat lagu. Ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan suara. Jadi intinya suara ini bisa kita produksi sendiri langsung dari alat musiknya, silahkan ya, itu disebut sound. Bisa juga kita menggunakan file yang sudah ada, itu disebut dengan audio. Ya, mau pakai sound silahkan, mau pakai audio silahkan. Kalau misalkan nggak bisa membuat sound, kita bisa menggunakan audio. Ada beberapa situs dan software yang bisa mensupport kebutuhan audio untuk keperluan project multimedia. Ya, itu dari saya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di dalam kolom komentar ya, bisa di YouTube, bisa di Siakat, bisa di WA ya. Silahkan bisa disampaikan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada kesempatan malam hari ini ya. Saya kira gitu ya Bu Santi ya, Pak Haryo Pak. dan Pak Setio ya. Jadi bisa ditanggapi aja jika ada yang bertanya dari mahasiswanya, nanti bisa disampaikan ya. Gitu. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. J, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Oke, Bu Santi, makasih sudah mau mendampingi. Iya. Monggo silahkan bisa live terus. Selamat malam, Pak. Oke.